Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan membahas tentang perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Nah, apa itu moral? Moral berasal dari kata mos, moris, ataupun mores, yang artinya adat istiadat, kebiasaan, ataupun tingkah laku, atau di Islam biasa disebut dengan akhlak. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sesama. Sedangkan spiritual berasal dari kata spiritus yang artinya udara. Perkembangan spiritual biasanya lebih spesifik kepada kebutuhan manusia kepada agama atau dijadikan sebagai pembangun dari kepercayaan baik itu agama ataupun adat istiadat. Perkembangan moral dan juga spiritual peserta didik. Yang pertama yaitu penalaran prakonfesional. Dimulai dari tahap 1 yaitu berdasarkan hukuman. Maksudnya adalah anak-anak takut melakukan sesuatu karena adanya hukuman. Yang kedua adalah penalaran konfesional. Tahap 3-nya berdasarkan kasih sayang. Dan tahap 4 berdasarkan sosial kemasyarakatannya. Yang ketiga yaitu penalaran postkonfesional. Pada tahap 5 ini telah menjadi relatif tentang ilmu dan juga hukum. Dan tahap yang keenam, manusia membangun sendiri sesuai dengan hak-hak universal manusia. Kita masuk ke dalam faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan juga spiritual peserta didik. Yang pertama adalah keharmonisan antara orang tua dan juga anak. Yang kedua yaitu banyaknya model. Contohnya banyak orang dewasa ataupun yang bisa menjadi panutan bagi mereka. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan adalah faktor terpenting dalam perkembangan ini. Yang keempat yaitu tingkat penalaran, dan yang terakhir adalah interaksi sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan tentang makalah kami. Kita masuk ke dalam poin D, yaitu pentingnya moral dalam dunia pendidikan. Kenapa? Karena bagi siswa, sekolah adalah tempat untuk belajar menjadi orang dewasa yang bermoral. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya untuk mencerdaskan peserta didik, tetapi juga menjadikan peserta didik yang bermoral. Karena peserta didik masih dalam proses menuju kedewasaannya. Dengan itu, pendidikan menyiapkan guru ataupun pendidik yang mampu membuat siswa berperilaku baik, sopan santun, saling menghargai, bekerja sama, dan mampu menunjukkan jati dirinya dan menjadi manusia yang mempunyai nilai moralitas yang tinggi. Selain orang tua, siapa lagi yang akan memperbaiki moral peserta didik? Tentunya guru dalam dunia pendidikan. Sekarang kita masuk ke dalam poin E, yaitu perkembangan moral menurut pandangan Islam. Dalam Islam, moral sangat diutamakan. Sebagaimana perkataan al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia salah satunya juga untuk memperbaiki akhlak manusia. Moral bisa juga disebut dengan akhlak. Akhlak kita kepada guru, akhlak kita kepada kedua orang tua, akhlak kita kepada Rasulullah, dan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian pemaparan dari makalah kami. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.